Iya. Oke. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan bahas pertemuan ketiga. Ya, tujuannya adalah kalian mampu mengaplikasikan konsep belajar, nilai, dan sikap. Setelah sebelumnya kita berupaya untuk membahas tentang kepribadian individu. Ingat ya, yang materi kemarin kalau misalnya masih bisa kita review, itu terkait dengan elemen utama dalam pergerakan organisasi, yaitu individu-individu itu sendiri. Jadi kita harus mengenal individu-individu yang ada di sebuah kelompok, ya, agar apa? Sekelompok tersebut mampu menggerakkan atau mampu menjalin koordinasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan produktivitas. Dari produktivitasnya suatu kelompok, ya, itu bisa menggerakkan sebuah organisasi yang memiliki sebuah visi dan misi. Sekarang kita mencoba untuk mengaplikasikan konsep belajar, nilai, dan sikap. Ya, belajar di mana manusia sebagai makhluk yang tidak berhenti belajar, dia memiliki nilai dan mampu melakukan atau mengeluarkan sebuah sikap. Nah, rentetan belajar, nilai, dan sikap ini ya merupakan sebuah dinamika dalam organisasi yang harus clear dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasinya. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi itu berjalan ya dengan sebuah nilai, misalnya nilainya integritas, individu-individu yang ada di dalamnya harus memiliki sikap yang juga linear dan relevan dengan si organisasi tersebut, yaitu integritas. Maka dari itu, ya, si individu tersebut ya harus belajar dan mau belajar. Jadi kalau kita berhenti belajar, ya, itu akan menjadi sebuah kemandegan. Jadi kita akan berhenti mengetahui, ya, kita akan berhenti berkembang kalau kita berhenti belajar. Apalagi ya kita di sini ada di lingkungan pendidikan, ya, sarjana-sarjana pendidikan, bahwa belajar ini merupakan sebuah rentetan proses yang termasuk dalam pergerakan organisasi. Bagaimana hal tersebut bisa menjadi sebuah integriti atau sinergitas, ya, belajar, nilai, dan sikap ini yang coba kita bahas. Nah, dari RPS dijelaskan juga teman-teman harus mempunyai indikator, yaitu ketepatan dalam menjelaskan pengertian belajar, nilai, dan sikap, ketepatan dalam menjabarkan jenis-jenis belajar, nilai, dan sikap, ketepatan dalam membedakan jenis kepribadian, ketepatan dalam mendeskripsikan belajar, nilai, dan sikap. Ya, jadi ini beberapa poin yang harus teman-teman kuasai pada pertemuan ketiga dengan metode pembelajaran yang kurang lebih sama dan kemarin. Ya, di sini saya akan membahas dengan e-learning, bahan ajar, lalu menggunakan Zoom meeting, ya. Dalam hal ini kita akan menggunakan Google Meet. Lalu kita akan melakukan diskusi. Ya, diskusinya baik itu dengan penugasan terstruktur maupun dengan kegiatan mandiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya terkait RPS kita hari ini? Kalau tidak, saya coba buka slide-nya. Ini sudah tampil belum ya ke slide? Sudah bergeser ke slide atau masih di RPS? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, sudah geser ya ke slide ya. Baik. Suara saya juga jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Pak. Saya akan coba jelaskan sedikit. Rekan-rekan coba artikulasikan setelah saya menjelaskan. Nanti teman-teman juga akan praktik. Belajar. Dalam hal ini ada pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Kalau rekan-rekan semua
bukan pada lingkungan universitas, bukan pada lingkungan pendidikan yang terstruktur seperti di satuan pendidikan baik itu sekolah, ya bimbel. Nah, orang itu tetap harus dipaksa belajar. Makanya itu penting untuk dilakukan pengkondisian, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tidak atau sebuah organisasi, ya dia punya divisi-divisi di bawahnya, lalu ada individu-individu di dalamnya, ya. Di situ kan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, visi dan misinya. Namun, personel-personelnya itu dipaksa tetap harus melakukan pembelajaran. Syukur-syukurnya kalau perusahaannya punya divisi training and development. Ya, tapi kalau misalnya dia nggak ada, bagaimana? Divisi training and development pun penting untuk melaksanakan pengkondisian ini. Di antaranya kalau boleh kita kenal ada pengkondisian klasik dan pengkondisian opera. Ya, kita coba pelajari rekan-rekan semua. Cara mempelajarinya begini. Nanti coba teman-teman tiru dan lakukan untuk mata kuliah lain. Apalagi sekarang sedang metode penelitian dan sekarang sudah mulai menyusun proposal, ya. Coba kita pelajari dari jurnal-jurnal yang ada. Saya tadi sempat mencari teori pembelajaran maupun teori tadi yang disebut dengan pengkondisian. Nah, ini saya coba cari di sebuah artikel ya yang ditulis oleh diterbitkan oleh Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan yang ditulis oleh Rahmini Hadi ya terkait salah satu teknik pembelajaran student center learning untuk mencegah kompetensi manajemen. Salah satu di sini keywordnya adalah tentang pengkondisian. Ya, coba kita cari ya pengkondisian. Apa sih pengkondisian? Nah, coba kita bahas. Saya minta salah satu untuk bantu saya baca. Kira-kira ada yang mau volunteer nggak? Menurut Robin, sampai sini aja. Ada yang bisa bantu saya baca? Kira-kira? Yang mana, Pak? Dari sini. Menurut Robin, ada 3 teori bla bla bla. Oke, silakan. Siapa namanya? Irfansyah. Irfansyah, silakan. Irfan. Menurut Robin, ada 3 teori pembelajaran berdasarkan pola perilaku. Ketiga, teori pembelajaran tersebut adalah pengkondisian klasik, classical conditioning, pengkondisian operation conditioning, dan pembelajaran social learning. Pengkondisian classical conditioning adalah suatu tipe kondisian di mana seorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon. Pengkondisian klasik bersifat pasif, sesuatu terjadi dan kita bereaksi dengan cara yang khusus. Hal ini dihasilkan sebagai respon terhadap peristiwa yang khusus dan dapat dikenal refleksi . Pengkondisian operant conditioning adalah suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diinginkan menyebabkan suatu ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Orang belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan kontras dengan perilaku refleksif atau tidak dipelajari. Pembelajaran social learning adalah orang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Sebenarnya pembelajaran sosial merupakan suatu pengembangan dari pengkondisian operan. Orang dapat belajar mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu mengenai sesuatu maupun dengan mengalami secara langsung. Oke. Uraian di atas menunjukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Irfansyah ya. Ya, Pak. Baik. Jadi ada 3
pengkondisian atau 3 teori pembelajaran berdasarkan pola-pola perilaku. Yang pastinya ilmu ini campuran dari bimbingan konseling, ya psikologi, ya. Dalam hal pembelajaran, orang tuh ada 3, ya, pengkondisian klasik, operan, dan pembelajaran sosial. Oke, kita ulang. Pengkondisian klasik, suatu tipe pengkondisian di mana seseorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon. Contohnya kayak gimana? Ada yang bisa ngasih contoh nggak kira-kira? Pengkondisian klasik bersifat pasif, sesuatu terjadi dan kita bereaksi dengan cara yang khusus. Kalau kita bedakan dengan operan, adalah suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diinginkan menyebabkan suatu ganjaran. Jadi, kalau classical conditioning, bagaimana saya berinisiatif, saya sebagai dosen, berinisiatif untuk membuat sebuah pembelajaran, membuat sebuah rangsangan, nih ya, nih. Dan hal itu, ya, apa yang saya lakukan ini, ya, tidak akan selalu menghasilkan respon. Coba, benar nggak? Saya berinisiatif menggunakan Google Meet, lalu saya membuat sebuah lecture, ya, saya membuat sebuah ceramah, ya. Lalu saya harap teman-teman membuat feedback, baik itu bertanya, mengusulkan, dan lain sebagainya sebagai hasil respon. Menurut artikel ini, ya, classical conditioning, ya, merupakan rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon. Benar nggak, teman-teman? Nah, kurang lebih kayak gitu. Saya tanya, benar nggak, teman-teman? Nah, tidak ada respon. Itulah salah satunya. Jadi, pembelajaran klasikal itu layaknya pembelajaran konvensional lainnya. Tapi pada saat kita masuk ke pembelajaran operan atau pengkondisian operan, ya, rekan-rekan berupaya untuk mencoba mencari tahu, menggali lebih dalam, ya, tanpa ada instruksi. Ya, di mana perilaku sukarela yang diinginkan menyebabkan suatu ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Nah, contohnya Irfansyah tadi berinisiatif, ya, untuk memberikan feedback dan respon untuk bantu saya membacakan materi ini. Nah, apakah Irfansyah ini motifnya apa? Apakah menyebabkan suatu, ingin mengharapkan suatu ganjaran, atau mencegah suatu hukuman, atau pengen bantuin aja? Nah, itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Tapi teori operan ini itu juga selalu ada di dalam sebuah kelas. Ya, makanya orang belajar yang untuk perilaku mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi wajar pada saat Irfansyah mencoba aktif dan mengharapkan nilai yang lebih tinggi. Saya sebagai lecturer wajar untuk memfasilitasi hal tersebut. Ya, jadi tolong, kita ada di masyarakat, kita ada di sebuah organisasi, yang kita ada di sebuah lingkungan RT maupun RW, ya, yang itu tetap harus dipaksa belajar. Apakah kita melakukan sebuah sosialisasi sesuai dengan classical conditioning, atau kita treatment atau buat sebuah trigger agar masyarakat atau organisasi, ya, ingin melakukan sebuah pembelajaran dengan operan conditioning. Satu lagi terkait dengan social learning. Social learning ini juga dibahas nanti ada di slide, yaitu orang yang dapat belajar melewati pengamatan dan pengalamannya langsung. Ya, sebenarnya pembelajaran sosial merupakan suatu pengembangan dari kondisi operan. Jadi dari operan mereka yang inisiatif dan mengharapkan sebuah makna atau khawatir akan sebuah konsekuensi, maka mereka belajar, ya. Mereka mencoba untuk mengobservasi langsung
mengamati langsung dan membuat sebuah journey sendiri. Layaknya kalian. Ada di antara kalian yang kuliah dipaksa orang tua. Ada di antara kalian yang memang ingin dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sehingga mau nggak mau saya harus kuliah. Nah, di mana tuh yang operant conditioning? Di mana yang classical conditioning? Nah, begitu juga teman-teman semua yang ada di kelas, ya. Coba tentukan, teman-teman ini ada di kondisional, classical, operant, atau social learning. Saya akan minta jawabannya pada saat nanti absen, ya. Tolong nanti presentasikan saya termasuk atau saya dan lingkungan saya termasuk pembelajar pada operan kondisional. Karena saya melakukan A, B, C, dan D. Seperti itu ya rekan-rekan. Baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, itu kurang lebih salah satu slide kita, ya, yaitu terkait pengkondisian klasik atau operan. Selanjutnya, terkait konsep belajar, bahwa setiap perubahan relatif permanen dari perilaku yang terjadi. Saya mempunyai perilaku seperti ini, teman-teman mempunyai sebuah manner, cara, ya, dan perilaku teman-teman semua, itu hasil dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Beda dengan apa? Tabiat, ya, tabiat itu berbeda lagi. Yang terjadi sebagai hasil pengalaman atas interaksinya dengan lingkungan. Mungkin nggak saya pernah melakukan sebuah kesalahan? Mungkin saja. Maka dari itu, ya, orang itu wajib belajar dan memperbaiki dirinya. Disitulah individu ya, memahami konsep belajar dia atas interaksinya dengan lingkungan. Sehingga pada saat dia masuk ke sebuah circle, masuk ke sebuah divisi, masuk ke sebuah kelompok, ya, di dalam sebuah organisasi besar, dia paham akan konsep belajar dia yang harus diterapkan. Bukan hanya eksakta, tapi bagaimana dia menempatkan diri dia, memposisikan diri dia. Sehingga apa? Ya, dia punya perilaku permanen yang baik dan diterima oleh lingkungannya dia. Gitu. Makanya dari pembelajaran itu harusnya ada perubahan. Kita sudah melakukan kesalahan, ya, lalu mengajukan permohonan maaf. Harus ada perubahan setelah itu. Jadi jangan sampai udah ketahuan, ya, misalnya punya pacar, ya, terus abis itu ketahuan, habis itu apa lagi? Gak minta maaf, udah gak minta maaf, diulang lagi. Nah, itu tidak ada konsep belajar, berarti dia tidak menerapkan konsep belajar di perilaku organisasi. Makanya di poin kedua, ya, perubahan yang terjadi relatif permanen. Perubahan sementara yang bersifat refleksi saja bukan merupakan belajar. Kalau orang benar-benar belajar, dia akan memperbaiki diri dari perbaikan yang dari kesalahan yang sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Apa sih teori pembelajaran sosial? Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, di sini kita akan melihat bagaimana kita masuk sebuah satuan pendidikan yang terstruktur. Sini ya. Jadi kita diantar sama orang tua kita, masuk ke sekolah, belajar dengan sesuatu pendidikan yang terstruktur. Kelas 1, 2, 3, RPS-nya ini, itu, ya. Lalu selanjutnya kita tuh diajak untuk apa? Bergabung, ya, bersama komunitas-komunitas. Baik itu teman-teman masuk BEM, waktu di SMA itu masuk apa namanya? Waktu di SMA misalnya ada OSIS, ada ROHIS, ada ROKRIS gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam sebuah komunitas. Karena apa? Di dalam komunitas tersebut
bagaimana pendidikan-pendidikan yang terstruktur di sekolah itu diterapkan di komunitas tersebut. Sehingga apa? Kita membuat sense of the world. Jadi kita membuat sebuah asimilasi dari yang tadinya berbentuk teori, kita terapkan dalam dunia nyata. Bagaimana kita bekerja, berorganisasi, menggerakkan sebuah project, ya, dari komunitas kita membuat semua itu menjadi nyata. Gitu. Oh, saya pernah belajar sama Pak Hamzah terkait operan conditioning. Jadi saya kayaknya butuh melaksanakan trigger itu di kelompok PKK atau misalnya kelompok Pokja saya gitu misalnya. Sehingga apa, rekan-rekan ini mau belajar, tidak hanya berhenti pada perkumpulan-perkumpulan yang tidak produktif. Nah, misalnya seperti itu ya. Saya harapkan seperti itu tuh. Kita di sini adalah structural education yang teman-teman masing-masing wajib masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada di lingkungan teman-teman sehingga mampu membuat apa? Mampu membuat penciptaan. Ya, kalau dalam taksonomi Bloom itu paling atas itu namanya sintesa. Sintesa dari ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah, lalu bergabung dengan komunitas-komunitas sosial. Wah, yang saya pelajari di sekolah bisa saya terapkan, baik itu IPA maupun IPS, begitu. Itu orang lebih ya. Nah, lalu ya pada saat ini kita dibantu oleh fasilitas teknologi. Fasilitas teknologi ini ya membantu kita untuk bergerak, bukan membuat kita menjadi buntung atau mutung, tidak bergerak. Sehingga kita mampu apa? Berkolaborasi dengan lebih banyak elemen. Nah, selanjutnya ya kita bisa mencapai kancah global karena kita membuat sebuah value dari apa yang kita pelajari secara struktur, lalu kita kombinasikan dalam komunitas, menciptakannya dan mengaplikasikannya di dalam sebuah real world, ya, menciptakan dan mengembangkannya dibantu oleh fasilitas teknologi, sehingga kita bisa membuat sebuah nilai, menghantarkan sebuah value. Ya, bagaimana Apple ini mampu menciptakan nilai bahwa produk Apple ini produk yang branded dan mahal. Orang pakai ini pasti bergengsi. Dia creating meaning di sini. Berupaya di sini itu harus melalui ini semua, teman-teman. Jadi tidak ada ujuk-ujuk, ya. Orang dari structural education lompat creating meaning tanpa ketemu dengan komunitas-komunitas dan bekerja sama dengan orang lain. Itu tidak mungkin. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, metode pembentukan perilaku ya ada bermacam-macam. Di sini tadi sudah saya searching juga, ya banyak sekali. Nah, saya harapkan rekan-rekan yang akan membahas setelah saya selesai untuk memberikan materi awal atau materi inisiasi. Ya, ini dia gaya belajar, juga kita mempelajari gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Kalau ini kan sudah pasti ya ada di mata kuliah sebelumnya. Tapi dari segi psikologi dan segi bagaimana kejiwaan seseorang itu dalam menghadapi proses pembelajaran itu ada 3 tadi kurang lebihnya. Oke, ini dari saya. Ya, selanjutnya saya harap rekan-rekan ya untuk membuat presentasi lanjutan seperti kemarin. Yang kemarin itu kan saya absen untuk masing-masing membuat sebuah video atau saya tanyakan langsung ya. Nah, sekarang karena masih kita membahas individual di kancah individual, belum masuk ke kelompok ya. Individual ini tolong teman-teman buatlah presentasi lah seperti saya ya. Perorangan. Jadi tolong ketua kelas ya membuat
sebuah absen untuk nama A, dia akan presentasi untuk ini, ya. Nilai ini ada diantaranya konsep nilai, ya. Misalnya Irfansyah, dia mempresentasikan konsep nilai. Silahkan Irfansyah membuat sebuah presentasi yang menarik, didukung, jangan lupa pastikan carinya di mana? Nih, di Google Cendekia atau Google Scholar. Cari di sini caranya bagaimana? Konsep nilai. Oke, nah ini banyak banget. Coba cari yang paling relevan dan cari 3 artikel, ya, 3 artikel yang paling menarik dan bisa dipahami oleh Irfansyah. Terus dibuat videonya, ya, dan dibuat PDF-nya terkait apa sih yang Irfansyah pahami terkait konsep nilai. Ditulis atau diketikkan lalu di PDF-kan. Nanti saya akan membuat laman Sika untuk dibuat pengajuan tugas hari ini atau tugas untuk minggu ini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas